Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Sarwat atas kehadirannya di penghujung Ramadan kita. Dan Alhamdulillah setelah 1 bulan ini kita bersama-sama Pak Ustadz. Hari ini adalah kajian Pak Ustadz yang terakhir bersama kami. Untuk selanjutnya akan kita teruskan sesudah Syawal Pak, insya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini kajiannya cukup menarik mengenai makanan ya Pak, karena itu dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari dan kita harus paham halal dan haramnya seperti apa. Jadi untuk memulai mungkin Pak untuk mempersingkat waktu saya mohon Pak Ustadz untuk memimpin doa dan melanjutkan dengan kajiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, datangnya Lebaran dan berakhirnya Ramadan sudah semakin dekat. Insya Allah hanya dalam hitungan berapa hari, ini kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu kita sudah Lebaran. Nah, insya Allah dalam waktu yang sisa-sisa Ramadan ini, mari kita gunakan untuk lebih mengoptimalkan lagi pengajian kita dan belajar kita dalam menuntut ilmu. Hari ini tema kita akan berkisar seputar makanan halal. Makanan halal sebenarnya sih saya lebih suka untuk menyebutnya bukan makanan halal, tapi justru makanan haram. Kenapa? Karena dibandingkan yang haram, yang halal itu semuanya. Maksudnya, jadi biar lebih mudah, kita nyebut yang haramnya saja, karena yang haramnya sedikit. Sedangkan yang halal itu ya, kalau nggak haram berarti semua pada dasarnya halal. Ini memang pendekatan yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama. Mereka tidak bicara makanan halal, tapi bicara makanan haram. Kenapa? Ya itu tadi logikanya, bahwa pada dasarnya semua makanan itu halal. Dia baru menjadi haram kalau ada penyebab, ada ilat atau ada istilahnya ada benang merahnya gitu dengan sesuatu yang membuatnya dia menjadi haram. Kalau tidak ada hubungannya satupun dengan penyebab-penyebab keharaman suatu makanan, ya basically semua makanan itu pada dasarnya halal dulu gitu. Oleh karena itu ketimbang kita ngomongin makanan halal ya, maka lebih tepatnya, lebih presisinya kita malah menyebut makanan haram. Nah, yang haram itu yang kita hindari gitu. Nah, tetapi tentu saja kita harus tahu bahwa kalau makanan haram atau kriteria keharaman makanan itu disepakati secara keseluruhannya, dalam arti poin-poin besarnya itu disepakati, cuman ketika masuk ke dalam detailnya, ya, nah di situ nanti muncul perbedaan cara menilainya. Jadi misalnya begini, saya ini kan disertasi saya kuliah S3 saya kan tentang ini ya, tentang ilat keharaman makanan. Dalam disertasi itu walaupun tebel gitu ya, tapi poinnya sih cuma 3. Kenapa suatu makanan kok bisa jadi haram tuh cuma 3 aja penyebabnya. Yang pertama karena dia terkena atau terkontaminasi dengan benda-benda najis atau maknya najis gitu. Antara najis dianya yang najis makanannya itu atau dia tercampur lah, terkontaminasi dengan sesuatu yang najis, maka dia jadi haram, tidak boleh dimakan. Yang kedua, makanan itu bisa memabukkan. Nah, apapun dia bentuknya, apakah dia makanan, minuman, atau sesuatu yang tidak dikonsumsi dalam arti dimakan ya, misalnya dihisap, dihirup, disuntikkan, disedot pakai hidung dan sebagainya, ya itu haram gitu karena dia memabukkan. Jadi pertama najis, yang kedua memabukkan. Sedangkan yang ketiga, ilat keharaman itu adalah kalau dia merusak atau menyakitkan atau ya mematikan gitu ya. Madorot gitu istilahnya. Nah,
kemadorotan itu membuat suatu makanan itu mungkin dia tidak najis, mungkin dia tidak bikin mabok, tapi dia bikin mati gitu. Mati ada yang dua nih, ada yang mati mendadak saat itu juga, ada yang matinya lama gitu. Tapi kematiannya itu hasil dari akumulasi dia mengkonsumsi makanan itu. Jadi cuma tiga itu aja sih, kenapa suatu makanan itu bisa jadi haram gitu sebenarnya. Dan itu semua dalam hal tiga poinnya. Nah, tapi yang jadi kemudian khilafiyah, dan ini nggak bisa dihindari ya, justru di situ sebenarnya. Ketika menilai suatu makanan atau baru sekedar sampai ke satu titik tapi belum sampai ke bagian yang diharamkannya. Nah, disitulah yang kemudian nanti muncul banyak varian gitu di antara para ulama kontemporer tentang bagaimana itu bisa terjadi ya. Nah, saya mulai dulu dari yang najisnya dulu. Misalnya yang gampang nih ya, kan pernah tuh viral ada ustadz minum air kencing onta gitu. Nah, air kencing onta itu kan najis gitu kan. Lah, kenapa kok sampai ada ya yang meminumnya begitu? Bukankah itu najis gitu? Oke, jadi gini, justru kenajisannya itu yang kemudian jadi sumber perbedaan pendapat. Jadi gini, kalau najis pasti haram gitu. Nah, masalahnya adalah ada sebagian ulama ya dari empat mazhab itu yang mengatakan bahwa kotoran atau air kencing hewan tertentu tidak masuk kategori najis. Itu ada gitu. Ya, dalam hal ini saya boleh sebut dari empat mazhab itu satu mazhab namanya mazhab Hambali itu begitu mereka punya pandangan. Jadi hewan-hewan yang tertentu gitu ya, itu memang kotorannya atau air kencingnya tidak dianggap najis. Misalnya ya, kambing gitu, terus kayak onta gitu tuh, itu dalam beberapa hadis karena disebutkan begini, Nabi pernah nih sholat di kandang kambing gitu. Kan harusnya banyak kotorannya itu kan harusnya najis. Tapi Nabi katanya pernah sholat di situ berdasarkan hadis yang diriwayatkan. Nah, tentu ini jadi polemik nih di antara para ulama terdahulu. Masa sih bukannya najis gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini pendekatan dari mazhab Hambali gitu ya, bahwa Nabi pernah sholat gitu kan. Begitu juga dengan air kencing unta. Air kencing unta itu secara umum kan ya namanya air kencing kotoran kan, najis gitu harusnya kan. Tapi gara-gara ada fakta di zaman Nabi bahwa ada orang yang sakit lalu minta apa namanya minta nasihat gitulah ya dari Nabi, ini apa nih obatnya gitu dari penyakitnya. Saat itu Nabi kemudian bilang, kamu sana gih ke kandang onta, kamu minta sama yang jaga untuk kamu boleh minum susunya sekalian sama air yang obatnya itu dengan air kencing itu gitu, air kencingnya onta gitu. Nah, orang itu kemudian melakukannya gitu kan. Nah, memang riwayat hadis walaupun kemudian sebagian ulama kan punya pendapat itu kan kasuistik, darurat gitu. Orang itu sakit dan nggak tahu lah gimana kok Nabi sampai bilang begitu, tapi boleh jadi itu kasuistik gitu. Artinya kejadian itu tidak bisa ditarik menjadi kejadian yang luas yang kemudian akhirnya air kencing onta itu menjadi tidak najis gitu ya. Tapi begitulah mazhab Hambali memang memang menyimpulkannya kayak gitu. Karena Nabi pernah membolehkan, ya berarti hukumnya tidak najis gitu. Nah, pertarungannya itu adalah di empat mazhab itu. Kan kita mulai ada empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jumhur atau mayoritas ulama empat mazhab itu sepakat mengharamkan. Tapi khusus untuk yang satu ini, mazhab Hambali itu cenderung membolehkan. Dalam arti tidak mengatakan bahwa air kencing onta itu najis. Maka ya sudah, dalam fatwanya mereka begitu. Nah, masalahnya adalah begini,
saudara-saudara kita yang tinggal di Saudi, ya termasuk rajanya, itu mereka bermazhabnya itu dia mazhab Hambali, masalahnya gitu. Kalau mazhab-mazhab yang lain dulu pernah ada di Mekah, di Madinah, cuman berdasarkan apa ya istilahnya titah dari sang raja, yang boleh diajarkan di Saudi itu hanya mazhab Hambali saja. Sedangkan di luar itu tidak boleh diajarkan secara formal gitu. Nah, itulah kemudian kenapa banyak ustadz yang pada kuliahnya di Saudi ya terpengaruhlah dengan ajaran mazhab Hambali itu, menghalal-halalkan air kencing onta gitu ya. Nah, tapi itu hanya sebatas ustadz-ustadz yang kuliahnya di Saudi. Ya karena dia dipengaruhi oleh pemahaman mazhab Hambali itu dan itu dibawa pulang gitu ke Indonesia. Indonesia ya mazhabnya bukan Hambali, mazhabnya ya Syafi'i, dan mazhab Syafi'i tegas mengatakan nggak bisa, air kencing onta tetap najis, tidak boleh diminum walaupun ada hadisnya. Oke lah hadisnya sahih, tapi tetap itu bermasalah hadisnya. Nah, setelah dilakukan cek, recheck, dan cross check gitu ya. Nah, ternyata memang ada beberapa temuan yang menarik tentang hadis di mana Nabi kok membolehkan orang minum air kencing onta. Yang pertama, hadis itu ternyata terkait dengan orang kafir. Ya, jadi si orang yang tadi disuruhnya minum air kita, ternyata ketahuan dia itu ternyata orang bukan Islam. Dia orang kafir. Jadi ya kalau mau orang kafir mah minum air kencing otak terserah. Dia kan tidak terikat dengan hukum syariah gitu ya. Dan yang kedua, ini fakta yang lebih tepat lagi, ternyata orang itu dia bukan penduduk asli Madinah, dia tuh sebenarnya perampok atau pembunuh ya. Dia dua-duanya, perampok juga, pembunuh juga gitu, yang nggak tahu kenapa kok tiba-tiba menjadikan kota Madinah sebagai sasaran gitu. Mau ngerampok, mau ngebunuh nih gitu. Cuman dia sahabat buat pendatang baru. Memang rata-rata orang yang baru sampai di Madinah itu pasti mengalami penyakit kayak gitu. Dan obatnya adalah minum susu onta sebenarnya gitu. Minum susu onta. Dengan minum susu onta dia akan menyesuaikan diri tubuhnya dengan iklim Madinah gitu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya sama. Kamu minum susu onta gitu. Nah, ternyata orang itu datang ke kandang onta bukan masalah dia mau minum susu atau air kencingnya, tapi dia mau apa? Mau ngerampok onta itu dari pemeliharanya. Jadi onta itu onta milik Baitul Mal sebenarnya, onta zakat. Jadi petugas itu ambil zakat sebenarnya. Nah, itu ontaknya dirampok, petugasnya itu dibunuh gitu. Jadi pembunuhan perampokan dengan pembunuhan double itu kan. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ada ayatnya itu yang apa namanya? Yang menyebutkan tentang hukuman apa bagi orang yang dia melakukan kejahatan kekerasan dan sekaligus dengan pembunuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam surat Al-Maidah itu innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yar'auna fil audi fasadan. Nah, itu ya orang yang melakukan pembunuhan, merampok apa dan sebagainya itu apa namanya dihukum dengan cara double-double gitu. Pertama dipotong dulu tangannya, tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan. Kemudian dia disalib, kemudian dia dibuang, diasingkan, kemudian dia dibunuh gitu. Itu hukumannya berat banget sebenarnya. Nah, ayat itu turun dalam kasus ini, si orang kafir yang ngerampok Baitul Mal onta itu. Nah, dengan demikian maka kita nggak bisa menjadikan apa yang terjadi pada orang kafir rampok itu sebagai dasar hukum dihalalkannya minum air kencing gitu. Itu kalau menurut pendapat mayoritas ulama gitu ya. Baik itu mazhab kita di Indonesia Syafi'i atau mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, semua sepakat air kencing onta itu tidak boleh dijijikan gitu ya. Dan buktinya lagi bahwa kita tidak pernah menemukan hadis selain hanya hadis itu saja, bahwa Nabi SAW itu membolehkan orang minum air kencing onta itu dari semua kehidupan Nabi yang 63 tahun itu, sekali-kalinya Nabi nyuruh orang minum air kencing onta itu cuman itu. Dan menunjukkan bahwa di luar dari kejadian itu nggak pernah ada Nabi itu misalnya
bikin lebaran gitu ya, open house gitu, ngumpulin sahabat di rumahnya, terus hidangan utamanya adalah air kencing onta gitu. Ayo semua diminum, dicobain air kencing ontaknya, baru lo masih seger gitu tuh nggak pernah gitu loh. Jadi kalau memang itu memang halal, harusnya ada alat bukti lain selain kejadian itu. Nah ternyata kejadian itu cuma sekali-kalinya dan orangnya ternyata orang kafir, orang yang memang harus dibunuh gitu ya, dan dia tuh pelaku kejahatan berat gitu. Nah masa sesuatu yang terjadi pada penjahat gitu ya, terus jadikan dasar hukum dari kehalalan air kencing onta? Nggak bisa. Anda itu kalau belajar hadis tuh nggak cuma baca teksnya doang, harus lihat asbabul wurudnya, sih apa mau cari biar woi keren lo biar bisa beda sama kita yang lain gitu, atau apa mau dapat apa dengan hal-hal kayak gitu. Toh umat Islam se-Indonesia itu tidak pernah menghalalkan hal itu. Nah itu sebenarnya sih teman saya sendiri dan saya menyesalkan kenapa sih lu kayak gitu amat, cari perhatian nggak usah segitunya kali gitu, karena dia terus masuk ke YouTube dan viral gitu. Habis dibully dia orang se-Indonesia Raya, Indonesia enggak sekedar ingin memberitahu ya, oh ada juga loh pendapatnya kayak gini, boleh gitu kan, tapi jangan Anda yang jadi pelakunya gitu. Kalau enggak, habis kau dimaki-maki orang se-Indonesia, Ustadz kok minum air kencing ontak, enggak ada yang lain apa gitu, dihabisin. Tapi saya ingin menarik sebuah kesimpulan begini, bahwa ya memang tadi kan kriteria pertama tentang haramnya makanan itu adalah najis gitu ya. Nah kalau air kencing onta itu disepakati kenajisannya, walaupun ada yang mengatakan itu tidak najis gitu ya. Baik. Terus kita masih berkutat di yang kriteria pertama dulu, yaitu tentang najis. Jadi gini, prinsipnya kalau kemasukan benda najis atau dia memang najis gitu ya, itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, kasus kedua nih, kalau tadi kan air kencing onta. Kasus kedua adalah kopi luwak. Kopi luwak, namanya kopi tapi ada luwaknya. Maksudnya gimana? Rupanya hewan luwak itu ternyata katanya gitu ya, buat para pencinta kopi itu eh, luar biasa, dia punya peran. Dia pandai memilih kopi yang paling enak untuk diseduh gitu ya. Dia hanya makan kopi-kopi yang terbaik saja, dan nanti mohon maaf nya itu kopi luwak gitu kan. Nah saya sih bukan termasuk penggemar kopi sih ya, tapi konon katanya, tahu nih ada nggak di antara teman-teman yang penggemar kopi, yang kopi keluar dari anusnya si luwak itu, ya itulah kopi yang paling enak gitu. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kotoran hewan, manusia, ya itu kan najis gitu sebenarnya kan. Nah kalau dia sampai keluar dari situ gimana gitu? Kok bisa jadi halal gitu kan? Ini khilafiah nih soal apa, kan dia kotoran, kenapa jadi halal, gimana tuh logikanya, alurnya, dan bisa menjelaskannya kayak apa. Nah kalau saya baca tuh ya di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, kenapa kopi luwak tuh jadi halal padahal dia adalah notabene kotorannya si luwak, karena dia mengaitkannya atau mengibaratkannya itu dengan seperti orang koin, koin, uang koin logam. Ya jadi kan dia tidak dicerna oleh perut gitu, karena logam kan berat keras gitu kan. Nah, malah keluar gitu bersama dengan kotorannya. Nah yang jadi kotorannya itu najis pastinya, tapi uang logamnya itu dia bisa dicuci bersih, tidak istilahnya berubah jadi kotoran, dia tetap adalah uang logam. Nah sebagai uang logam yang asli begitu, kalau dia kecampuran kotoran, ya memang dia najis, disebut dengan mutanajis. Tapi kalau dicuci
ulama sepakat memang. Oh iya, kalau bendanya keras dan tidak mengalami apapun gitu ya, walaupun dia ada di perut itu berhari-hari, tapi dia keluar masih utuh kayak gitu dan udah dibersihkan sebersih-bersihnya. Nah, kemudian mencari celah gimana caranya biar biji-biji kopi yang keluar dari perutnya si luwak itu dianggap sama dengan uang logam. Asalkan sudah dicuci bersih, sebersih-bersihnya, maka dia sudah nggak ada lagi najisnya. Karena dia diibaratkan seperti uang logam tadi gitu. Nah, tentu ini tetap jadi polemik ya. Ah, mana bisa dia bersih sebersih-bersihnya. Pastikan di dalam perutnya si luwak itu dia mengalami apa? Fermentasi. Tetap aja namanya biji kopi itu benda nabati gitu loh, bukan logam gitu. Kalau logam, logam pun juga lama-lama karatan gitu sebenarnya kan ya. Nah, artinya tetap dia mengalami reaksi kimia walaupun nggak kelihatan. Tapi kalau yang namanya biji kopi, pastilah mengalami reaksi kimia di dalam perutnya itu. Setidak-tidaknya terjadi fermentasi gitu. Nah, oleh karena itulah maka terjadi khilafiyah tuh antara yang mengatakan kopi luwak itu najis dengan yang mengatakan tidak gitu. Tapi tenang aja, kalau kopi luwak yang sasetan, yang 2000-an, itu insya Allah aman. Kenapa? Karena itu mereknya doang luwak. Dianya mah nggak pernah masuk ke perut-perutnya luwak gitu. Kopi luwak mahal harganya ratusan ribu. Nah, jadi saya sih sendiri bukan tukang minum kopi ya, apalagi kopi luwak. Banyak yang nanya, kopi luwak emang halal Ustadz gitu. Kalau pakai fatwa Majelis Ulama, memang Majelis Ulama mengatakan boleh halal. Tapi kalau sebagian ulama yang lain kebanyakannya mengatakan nggak boleh. Karena walaupun tetap keluar sebagai biji yang bulat dan utuh gitu ya, fermentasi gitu di dalam. Karena itulah rasanya jadi beda antara yang nggak dimakan sama luwak dengan yang sempat dimakan dulu sama luwak gitu. Itu khilafiyah lah gitu ya. Nah, itu contoh khilafiyah dalam bab ini nggak ngomong lagi puasa ya, tapi banyak kejadian juga, yaitu hewan yang hidupnya memakan kotoran kayak lele gitu ya. Lele itu kan makannya kotoran najis kan kalau kita lihat tempat pemeliharaan lele itu kan di kolam itu kadang-kadang dikasih makan ya gitu deh, ada apa, ada kotoran hewan gitu di atasnya kolam lele itu dipeliharain ayam atau kambing gitu, ada kandang ayam, kandang kambing, kadang-kadang ada kandang orang juga di situ. Jadi itu lele dari kecil segini sampai gede segede paha orang dewasa itu makanannya begituan gitu. Nah, sebenarnya sih tidak ada masalah karena kan perutnya lele itu canggih ya, dari kotoran sama dia diolah bisa jadi daging gitu. Nah, daging lele itu ya daging sih ya, bukan kotoran kan gitu. Kalau yang masih dalam proses di perutnya itulah yang jadi masalah. Nah, tinggal masalahnya tinggal gini aja, kalau kita makan lele itu ya yang masih dalam proses dari kotoran menjadi daging kan ususnya itu yang harus dibuang gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang kan pembuangannya itu ya gimana ya? Ada apa istilahnya? Ada hal-hal yang bagus gitu, tapi ada juga yang mungkin agak ceroboh tukangnya apa gimana sehingga kenapa dagingnya rasanya pahit-pahit ya? Oh, jangan-jangan itu belepetannya dari proses yang belum sempurna gitu kan. Nah, oleh karena itu para petani lele, peternak lele itu biasanya mereka melakukan apa namanya lockdown, kok lockdown sih, apa namanya di apa sih ya dipindahin dulu gitu dari kolamnya yang lama, dari masa hidupnya masa lalunya yang suram gitu ke kolam yang udah steril yang nggak dikasih makan yang begituan, dikasih makan yang bagus sampai berapa hari gitu, sampai udah kalau udah siap dijual itu perutnya kira-kira udah nggak makan yang aneh-aneh lagi lah gitu. Tapi tetap masih ada sebagian orang mengatakan wah itu mah tetap masih ada haramnya juga gitu ya. Tapi ya itu tergantung selera sih ya. Biasanya kalau kalau apa ngelihat prosesnya bagaimana lele masih dari masa mudanya, masa lalunya yang suram itu memang kita jadi kagak doyan gitu ya. Tapi kalau udah jadi pecel lele dan sebagainya gitu ya banyak yang doyan juga sih ya.
Tapi kebanyakan ulama tidak mengharamkan lele ya karena tadi prosesnya sudah sempurna lah dari kotoran menjadi daging yang sudah sempurna yang sudah suci. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pokoknya intinya nomor satu, kenapa makanan itu jadi haram? Nomor satu gara-gara dia itu mengandung najis gitu. Oke, kita akan pindah kepada bagian yang kedua. Kenapa suatu makanan itu diharamkan? Yang kedua adalah karena dia mengandung hal yang memabukkan atau disebut dengan istilah muskir. Kalau aslinya sih di zaman Nabi, semua tahu ya yang namanya khomer itu hasil versi dari dua jenis buah kurma atau buah anggur itu difermentasi. Lalu hasil fermentasinya itu cepat sih prosesnya, cuman butuh waktu 4 hari. Kalau di Nabi itu disebutkan oleh pembantunya, Nabi itu sering kali dibuatkan minuman Nabi itu perasan buah kurma dan anggur yang difermentasi. Nah ini unik ya. Jadi gini, proses fermentasinya itu membutuhkan waktu 4 hari dari kurma biasa menjadi khomer. Itu waktunya 4 hari. Tapi sepanjang proses itu, ya kan, sepanjang proses itu, justru di tengah-tengahnya itulah yang Nabi itu paling suka meminumnya. Jadi bukan kalau kita kan kalau kurma atau anggur kan kalau cuman di jus doang rasanya gitu-gitu aja kan, rasa kurma, rasa anggur, jus kurma lah, jus anggur. Tapi ini enggak, dia bukan cuma di jus, tapi dia difermentasi gitu. Sehingga rasanya udah mulai muncul rasa asam kecut-kecut gitu ya. Ada kayak semacam kayaknya gitu ya, udah mulai. Nah, itu minuman yang paling digemari oleh Rasulullah. Jus fermentasi kurma. Gitu. Jus fermentasi kurma atau jus fermentasi anggur. Tapi itu jadi misalnya dimulai ngejusnya itu sejak malam Senin ya, hari Minggu sore malam Senin. Lalu di hari Senin itu sudah mulai bereaksi itu proses fermentasinya. Dan Nabi suka tuh minum ya di hari Senin, di hari Selasa, dan di hari Rabu. 3 hari kan prosesnya sampai sempurnanya 4 hari hari Kamis. Nah, tapi kalau udah hari Rabu itu Nabi lihat-lihat kalau proses fermentasinya sudah lebih matang gitu ya, Nabi sudah nggak minum gitu. Biasanya tuh udah sore hari itu dicek lagi. Kalau udah sorenya yang hari ketiga, wah ini udah keras nih gitu. Nabi sudah nggak minum. Tapi kalau masih biasa-biasa aja ya, atau paling nggak Rabu pagi lah gitu, itu prosesnya masih belum jadi khomer itu. Cuman masih dalam perjalanan in progress gitu menuju khomer. Itu masih diminum. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu diminum. Tapi kalau udah Rabu sore, apalagi sudah hari Kamis, nah hari Kamis itu sudah haram. Dia sudah resmi jadi khomer gitu. Nah, itu riwayat hadis Muslim tuh detail banget menceritakan kayak gitu sehingga akhirnya para ulama agak berbeda sudut pandang nih terhadap batasan kapan sebuah proses fermentasi itu masih halal dan kapan dia sudah haram. Kalau ngelihat ukurannya Nabi sih prosesnya 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga masih diminum. Hari keempatnya yang sudah nggak boleh. Cuman kita beristihad hari ini itu pakai gimana cara ngukurnya gitu, ngukur kadarnya. Nah kalau di zaman modern kan orang sudah merumuskan bahwa yang bikin mabuk itu adalah alkohol gitu. Jadi fermentasi itu melahirkan, dia adalah sebuah proses kimiawi yang pada akhirnya akan melahirkan senyawa baru yang disebut dengan alkohol. Sumber dasar alkoholnya memang sudah ada sih di buah itu, kecil gitu kan. Begitu dia mengalami proses fermentasi, dia berkembang banyak. Nah, tinggal pada level berapa persennya kah itu sudah dianggap jadi khomer. Itu yang beda-beda para ulama di situ. Saya membandingkan antara dua lembaga besar di dunia. Yang pertama MUI Indonesia, yang kedua MUI-nya Saudi ya, para ulama di Saudi. Nah, rupanya untuk ya, orang-orang Saudi, para ulama Saudi, mereka tuh lebih lebih bukan liberal sih, lebih lebih bebas ya. Karena hadis Nabi itu kayaknya
beda dari 4 hari 1, 2, 3-nya boleh, baru yang keempatnya yang nggak boleh. Artinya kalaupun ada suatu minuman masih mengandung alkohol dalam kadar yang sangat ringan, Syekh Utsaimin itu mengatakan bahwa kalau cuma 1%, 2%, 3%, tapi kalau kita bicara khamar, khamar itu kan bukan alkohol, khamar itu adalah minuman yang memabuk. Kalau baru 1, 2, atau 3% itu terabaikan, tidak ada pengaruhnya apapun, diminum oleh orang tidak akan bikin gitu. Maka di Saudi Arabia minuman-minuman ringan berkadar alkohol rendah itu bebas dijual. Nah, tapi ternyata kenyataannya di sana boleh dan itu ada fatwa resminya. Sedangkan kalau di Indonesia nggak boleh. Obat-obatan yang mengandung alkohol saja pun itu sangat dibatasi gitu. Dan orang Indonesia kalau udah katanya ada alkohol udah nggak mau itu. Maka produk-produk apapun di Indonesia kalau dia masih mengandung alkohol jangan harap laris dibeli orang gitu. Maka semua produk tuh rata-rata non alkohol, apa-apa non alkohol. Karena trennya orang Indonesia tuh begitu, sangat agamis, sangat religius dan sangat anti dengan alkohol. Jadi apa bahkan kosmetik saja yang pakai alkohol tuh pada nggak mau. Alkohol haram, najis, apa segala macam gitu ya. Uniknya justru kalau santai aja nggak ada urusan alkohol kan gak najis gitu. Yang nggak boleh kan alkohol diminum gitu. Dan alkohol sendiri kalau diminum tidak mabuk. Alkohol itu kalau diminum meninggal gitu ya. Coba aja kalau nggak percaya tuh hand sanitizer 70% alkohol kan tuh coba diminum. Nggak usah banyak-banyak lah setengah gelas aja kalau nggak meninggal. Jadi alkohol itu bukan bukan cairan yang bikin mabuk, bukan. Yang bikin mabuk tuh namanya khamr. Kita menyebutnya ya bir atau wine atau apa namanya kalau orang Rusia vodka gitu-gitu ya. Nah, memang mengandung alkohol gitu, tapi kadar alkoholnya memang tinggi. Itu kalau yang udah anggur merah kayak gitu-gitu kan tinggi persen di Saudi itu dijual bebas dan tidak ada masalah dan masyarakatnya mengkonsumsi gitu. Nah kita nih yang orang Indonesia datang ke sana terbengong-bengong lah kita, ada minum alkohol lu, mabuk lu, haram lu gitu. Ternyata di sana enggak. Maka teman-teman saya yang pada masih doyan minum-minum kayak gitu begitu ke Saudi girang dia, wah ini dia waktu kita minum nih halal halal nih di sini gitu. Pada doyan itu green sand di sana nggak ada green sand itu yang gambarnya banteng itu apa ya kayak gitu tuh. Terus ada San Miguel Pilsener gitu gitulah ya. Macam-macam tuh mereknya khas gitu kita di Indonesia juga tahu tapi saya pribadi kalau lihat kayak gitu di supermarket atau di Carrefour lah gitu nggak berani saya minum kayak gitu ya kan. Bir bintang tuh malah lebih parah lagi dia mengeluarkan produk nol alkohol yang katanya kalau mengandung alkohol haram. Nah, ini mengandung alkoholnya 0%, berarti tidak ada alkohol. Tetap aja saya nggak mau minum karena udah punya stigma bahwa itu adalah minuman yang memabukkan walaupun tidak ada alkoholnya. Nah, seberapa persen alkohol itu boleh ditolerir sebagai makanan atau minuman? Kalau ibu-ibu mungkin bukan masalah minuman mengandung alkohol ya, tapi cake-nya itu ya, apa itu namanya butter gitu atau yang namanya itu apa sih mirin gitu ya atau namanya itu apa sih yang dicampur-campur gitulah pokoknya memang aromanya mantap gitu kan. Oh nggak boleh tuh ada roomnya gitu gitu kan. Nah itu khilafiyah tuh. Maksudnya kalau pakai pendekatan para ulama Saudi itu mah nggak bikin mabok. Kita makan Black Forest gitu ya, yang ada alkoholnya gitu kita makan sampai habis ludes nggak bersisa. Apakah mabok? Lu mabok kapan lu? Mabok Black Forest gitu misalkan enggak gitu ya.
mabok nasi goreng Cina itu misalnya. Itu kan orang Cina tuh kalau masak kan pakai angciu itu kan. Wah, dan apinya masuk ke dalam nasinya, nyala gitu kan. Nah, itu kalau sebagian besar kita umat Islam di Indonesia rata-rata bilang haram itu karena pakai angciu. Angciu kan alkohol, alkohol kan haram, mabok gitu. Iya sih, cuman kalau pakai pendekatan para ulama di Saudi, ya orang Saudi mah mereka lebih ini, lebih apa ya, lebih apa istilahnya, lebih teknis aja realisasi. Coba deh nasi gorengnya satu piring coba kamu makan, mabok nggak gitu. Kalau nggak mabok ya udah aman selesai gitu. Mereka tuh ngukurnya sederhana. Kalau memabukkan haram, kalau enggak ya udah selesai. Nah yang agak belibet tuh kita orang Indonesia, mabok nggak apa-apa, yang penting ada alkoholnya apa enggak. Kalau ada alkoholnya nggak boleh, kalau ada alkoholnya nah gitu. Jadi di kita alkohol itu menjadi barang yang menjadi apa ya, penentu apakah itu haram apa tidak. Rahmati Allah, ini waktu kita mungkin nggak terlalu panjang. Saya masih punya satu poin lagi, yaitu terkait yang ketiga. Tadi kan baru ngomongin tentang najis, yang kedua memabukkan, nah yang ketiga nih yang maldorot. Nah sebenarnya maldorot itu makanan yang bikin rusak tubuh kita pada kematian. Nah makanya para ulama sepakat kalau yang langsung bikin mati, mas semua sepakat racun itu kan haram gitu ya. Makan apa namanya gitu. Sehingga kalau yang dia instan, yang dikonsumsi langsung mati, ya udah itu haram lah. Cuman yang jadi titik khilafiyahnya kalau yang dikonsumsi tidak bereaksi langsung, cuman berdasarkan statistik dunia, ternyata yang mengkonsumsi ini itu matinya lebih banyak, lebih cepat gitu. Nah, ini yang kemudian jadi ajang khilafiyah gitu kan. Ajang perbedaan pendapat. Enggak tuh, enggak ngapa-ngapa kok saya makan kayak gini aman gitu kan. Nah, secara apa hitungannya secara orang per orang, kasus per kasus sebenarnya berbahaya nih. Misalnya nih ya, makanan keseharian kita yang kalau kita melihat secara halal mah halal, apanya yang jadi haram, mabok enggak, najis enggak gitu. Tapi kalau dikonsumsi di luar dari batas dosis yang dibolehkan ke zat pengawet gitu ya, itu kan kalau cap udah terbang gitu bodoh amat gitu ya, kesadaran sampai ke level itu belum gitu. Nah tapi mereka-mereka yang lebih menjaga kesehatan dan sebagainya gitu ya, mereka sudah mulai memilih makanan-makanan yang tidak mengandung pengawet, yang tidak mengandung apa tadi pewarna gitu-gitu kan. Nah yang paling berat itu kan sekarang nih dibutuhkan pengawet. Pengawet yang ada itu kan agak sedikit horor gitu ya. Itu kan bahan untuk mengawetkan mayat gitu. Kalau ada tabrakan nggak ketahuan keluarganya, ada pembunuhan dan sebagainya, itu jenazahnya itu kan dikasih apa namanya gitu kan. Pasti namanya kok saya lupa tuh ya. Dan kita yang dijual di pasar itu juga gitu diawetkan gitu. Nah bahan pengawet ini yang kemudian nanti akan menimbulkan. Saya masih ingat dulu waktu masih SD ada pelajaran pinggir jalan, karena makanan di pinggir jalan itu tidak bersih, banyak dikerubutin lalat ya. Jangan makan di pinggir jalan gitu. Nah di zaman itu ya kita jadi punya pemahaman makanan yang dikerubutin lalat itu jangan dibeli, jangan dimakan karena banyak kotorannya kan gitu ya. Tapi di zaman milenial kita sekarang hukumnya itu jungkir balik, kebalikannya.
Kalau di pasar ada makanan seger-seger kok nggak dikerubutin lalat, kita jadi curiga, kenapa lalat nggak mencrok gitu. Ah, rupanya sudah dikasih formalin gitu, kasih formalin gitu. Justru kalau mengetahui mana makanan yang nggak dikasih formalin, yang nggak dikasih pengawet, cirinya adalah lalat ikut mencrok di situ. Tinggal nanti dibersihkan saja, dimakan. Ketimbang yang ada formalinnya. Si formalin tuh tetap dia tahu, wah, kenyal gitu. Jatuh di atas aspal pun tetap kuat dia. Padahal kalau tahu yang nggak dikasih pengawet, jatuh ambiar dia udah hancur gitu kan. Nah, ini kan makanan yang kalau dari sisi standar kesehatan WHO, ini adalah daftar makanan-makanan yang sebaiknya sudah mulai ditinggalkan. Nah, dalam agama Islam, sebenarnya perhatian terhadap makanan yang baik, makanan yang buruk itu disebut-sebut di Quran berkali-kali itu sebenarnya. Karena Quran nggak cuma bilang halalan, tapi juga bicara toyiban. Nah, gitu. Kalau halalan kan lebih kepada ritual gitu ya. Kenapa babi haram? Ya udah kan memang Allah bilang haram titik gitu, bukan karena dia ada katakanlah cacing pita, ada apa enggak lah gitu. Buktinya orang di dunia ini makan babi banyak, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Cina. Itu orang pada makan babi santai aja, enggak yang kemudian gara-gara makan babi jadi pada letoy gitu, enggak. Kalau nggak percaya lihat aja tuh Jackie Chan, Jet Li pada makan babi tuh bisa loncat, bisa terbang, main kungfu dan sebagainya. Hebat-hebat mereka gitu kan. Nah, tapi kalau buat kita umat Islam, babi nggak kita makan ya tadi karena dia najis. Dah, sitik gitu aja kan. Nggak ada penjelasan apa-apa lagi. Udah itu aja karena itu kepercayaan kita ritual gitu. Tapi kalau yang bab Maldorot tadi beda nih gitu. Maldorot itu kita nggak berdasarkan ayat Quran atau apa, nggak berdasarkan pengamatan gitu. Kalau memang makanan itu menghasilkan keburukan buat kita, ya sebaiknya harus kita hindari. Tadi ya ada pengawet, ada pewarna, ada MSG gitu ya. Bahkan yang paling parah itu adalah yang itu karsinogen. Zaman sekarang kan ada orang tuh apa namanya kanker ya. Salah satu penyebabnya yang paling utama kan karsinogen, makanan-makanan yang gosong-gosong itu loh, yang dibakar, yang ada arang-arangnya itu. Itu saya dulu pernah diminta ada salah seorang teman ya, dia tuh kena kanker lumayan ya, agak parah gitu. Tapi alhamdulillah dia sudah terselamatkan, berobat di Singapura kalau nggak salah gitu. Nah, dalam acara syukurannya dia itu dia cerita tuh, dokter di Singapura tuh ngasih tahu, bapak nih ya, kangen tuh udah jangan yang bakar-bakar lagi pak gitu. Jadi yang gosong-gosong tuh dihilangkan. Padahal dia paling suka makan yang bakar-bakar, steak, sate apa gitu, mereka dia doyan banget itu. Dan karena dia sering tahu ada apa ya, ada di dalam daging yang masih mentah gitu, dia tuh menjaga banget sebenarnya biar nggak kena cacing pita dan sebagainya, atau salmonella atau apa gitu kan. Maka kalau bakar sate dia selalu bilang sama bang, ya bang yang matang ya, kalau perlu yang gosong gitu, makin gosong makin enak dia. Tapi bilang mendingan bapak makan daging mentah aja nggak apa-apa sekalian pak, paling banter bapak cacingan. Dan kalau cacingan obat cacing murah pak, 10.000 dapat. Tapi kalau bapak kanker 1 miliar belum tentu bisa tuh. Mendingan cacingan daripada kena kanker gitu. Jadi kata dia mulai sejak itu saya kalau makan tuh nggak pernah yang bakar-bakar lah, udah gitu ya. Direbus paling-paling atau ya tadi yang mentah-mentah dikit, kalaupun dibakar nggak harus sampai matang banget gitu istilahnya. Ya unik juga memang. Nah yang parah juga tuh di zaman modern kita karena kebutuhan jumlah pangan yang besar ya, kan ada istilahnya intensifikasi pangan gitu ya. Nah itu memang dengan alat-alat modern, dengan teknologi modern kita bisa tuh bikin varietas-varietas unggul untuk katakanlah tanaman-tanaman tertentu. Tapi yang namanya varietas juga biar bagaimanapun dia tuh rekayasa genetika gitu ya. Musuh alaminya banyak juga gitu. Salah satunya yang nggak tahan itu adalah hama. Ya, hama. Hama tuh sekarang rata di semua jenis tanaman agrikultural tuh pasti ada hamanya. Apa aja tuh pasti ada hamanya. Nah, oleh karena itu hama itu kemudian dilawan dengan bikin obat anti hama, pestisida gitu kan. Sayuran, buah-buahan apa tuh kalau nggak mau kena ulat, nggak mau kena apa tuh disemprotin dengan pestisida itu, gitu kan.
Tapi problemnya adalah gini, buahnya sih sehat, sayurnya sehat, pestisidanya yang tidak sehat gitu. Nah, saya pernah diajak ngobrol sama salah seorang jamaah ibu-ibu gitu kan. Dia kena cancer juga tuh. Nah, rupanya dari sisi tadi pestisidanya malah gitu. Jadi baiknya beli yang organik gitu atau kalaupun yang biasa tapi nyucinya ada sabun khusus lah apa gimana gitu biar nggak ya tadi itu. Jadi makanan-makanan modern, olahan modern itu juga kadang-kadang dari sisi kesehatan nggak terlalu dianjurkan gitu ya. Paling tidak harus lebih hati-hati. Nah, standar kesehatan pangan di kita di Indonesia itu memang termasuk yang masih banyak apa ya, masih banyak perlu disempurnakan gitu. Mungkin kalau bandingin sama Jepang memang agak jauh sih ya. Di sana kan hampir semua produk tuh kan sudah organik, sudah apa. Jadi sudah terjaga lah. Tapi kalau di kita kan enggak gitu. Yang namanya apa namanya es teler gitu ya, udah manis, udah wah segala macam ada ngumpul di situ ya. Ya kalau masih muda, umur belasan tahun remaja masih SMA begitu sikat aja. Tapi kalau udah usia-usia kayak gini, udah usia senja, minum es batu batuk. Dan itu udah harus dijaga kan makanannya udah nggak boleh yang aneh-aneh dan sebagainya udah harus diet dan sebagainya gitu nah ini unsur yang ketiga dalam halal haramnya makanan tuh penting yaitu makanan yang sehat gitu yang halalan dan thayyiban cuma kalau kita belajar sama para ustadz kebanyakannya mereka belum sampai ke situ tuh jadi baru dua tentang tidak najis dan tidak mabok tapi kalau tidak madorot itu belum gitu loh belum sampai ke situ pemahamannya masih ya masih bodoh amat gitu jadi ya pada kena kolesterol lah pada kena apa dan itu bodoh amat gitu ya bahkan nggak mau periksa dokter lah dan sebagainya itu banyak yang kayak gitu-gitu ya nggak harus yang ustadz sih yang kadang-kadang orang kaya orang modern juga masih takut sama jarum suntik tuh banyak gitu nah jadi hal-hal kesehatan ini yang terkait dengan masalah kesehatan ini sebenarnya sangat besar di pengaruhnya Islam dari awal sudah mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Bunuh diri itu bukan hanya yang gantung diri ya, tapi makan makanan yang apa namanya tidak sehat itu masuk bagian dari bunuh diri juga. Termasuk makan makanan yang sudah apa itu expire gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akhiri sampai di sini. Mungkin kalau masih ada kesempatan tanya jawab silahkan, tapi kalau enggak ya kita masih ada waktu sih ya sampai jam 5. Yang terakhir ibu-ibu nih saya pesan kalau yang agak pasti mengandung zat-zat asing tuh ya, itu yang sekarang lagi ramai itu mengandung plastik. Ya makanan mengandung plastik. Biar crispy. Saya nggak tahu ya itu benar apa enggak gitu. Tapi yang pasti ada plastiknya itu adalah mie instan. Ya, mie instan tuh harus hati-hati. Untuk masak mie instan bukannya nggak boleh, tapi tolong plastiknya karena itu mengandung plastik ya. Jadi dibuka dulu. Nah, plastiknya jangan dimakan, dibuang aja tong sampah gitu. Itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Bagaimana apa namanya? Tadi kan saya juga udah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Pak Ustadz. Jadi Pak, tadi juga kan ibu-ibu tuh paling deket Pak dengan memasak kue-kuehan. Jadi istilahnya tuh rum, Jamaika rum, ini apa rum, ram, rum, ram, rum. Jadi sampai akhirnya pada saat kita potlakan bahwa orang-orang yang merasa rum itu haram tidak mau menyentuh dan dianggapnya kita adalah yang menyiapkan makanan haram. Nah itu tadi sudah terjawab ya, itu tidak terhitung sebagai sesuatu yang haram. Ini satu lagi Pak, misalnya kita berada ya Pak, kita tahu di restoran itu memang nggak tahu kan di dapurnya apa yang terjadi apa dia bersebelahan apa tuh si ayam sama si babi ngobrol kita nggak tahu gitu. Apakah itu termasuk apa ya mereka bilangnya itu subhat gitu. Halal haram itu nggak terlihat dengan jelas ya. Nah ini yang tadi bahwa
kalau kita jadi asam urat sampai akhirnya kita jadi lumpuh atau kita kena stroke, itu merupakan haram ya Pak. Yang haram Iya. bukan makanannya atau kelakuan kita yang haram Pak. Iya, 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 iya. Ya, pertanyaannya ada dua nih ya, Bu Dewi ya. Ya, Bukan Islam ya. Kan gitu ya. Di sana yang tersedia ya kayak gitu. Kayak dulu-dulu awal-awal tuh di Bali juga kan, kalau sekarang sih Bali udah banyakkan orang Jawanya, orang Islamnya daripada yang non Muslimnya, sehingga makanan halal di Bali banyak lah, Padang apa segala itu banyak. Tapi di daerah-daerah tertentu yang minoritas Islam di sana memang kayak gitu. Maka kita bedakan gini, kalau di daerah yang Muslimnya ketat ya, kayak di Sumatera Barat, di Jakarta lah gitu, di pusat-pusat Islam gitu, eh, kita punya standar yang lebih strict lagi gitu. Dalam arti antara ini restoran 100% haramnya, maka itu nggak boleh gitu loh, karena alternatif halalnya tersedia ada semua gitu kan. Nah cuma ketika kita ada di wilayah itu susah, adanya ya campur antara halal dengan haram. Lalu tapi emang itu yang jadi polemik besar, khususnya di negeri-negeri yang minoritas Islam ya. Saya kasih contoh, saya sempat di Jepang itu kan acara pengajian tuh ya selama seminggu. Saya diajak lah oleh panitia itu makan ke restoran India. Nah, ini India dan Pakistan nih nggak jelas nih. Dia kalau Pakistan mah Islam, tapi kalau India kan Hindu gitu kan. Tapi makanan mereka itu sama. Makanan mereka itu sama. Iya nasi bukhori, ya nasi kita menyebutnya nasi kebuli, nasi mandi gitu, nasi biryani kan. Itu India dan Pakistan itu gini. Jadi dia nggak jelas nih. Kalau Pakistan 100% Muslim, tapi kalau India mayoritasnya Buddha, ya kan Hindu, dan ada Islamnya gitu. Dan orang Islam di India itu banyak gitu, lumayan itu sampai seratusan juta juga gitu. Lebih dari 100 juta, 150 juta malah gitu kan. Yang apa tuh yang Khan itu tuh Shahrukh Khan apa itu India tapi Muslim gitu. Nah, jadi masakan India itu kita jadi bingung gitu kan. Di satu sisi ini makanan halal apa enggak sih gitu. Nah, di Jepang itu ada restoran India. Saya sebagai ustadz diajak ke situ. Nah, jamaah panitia berantem ini. Lu ya ngajakin ustadz ke tempat yang haram gitu. Nah, setahu saya mah kalau makanan kayak gini mah di Jakarta halal nih. Karena walaupun restoran Pakistan, India, tapi yang jual Muslim gitu. Cuman kalau di Jepang tuh yang jual, walau alam dia Muslim apa enggak gitu kan. Cuman sebagian kita udah punya asumsi, ini makanan Arab ini. Makanannya para Habib itu ya ini gitu. Nasi Bukhari, nasi mandi, nasi biryani itu kan di Betawi ya di Jakarta. Itu kalau kita mau lidan itu makanannya kenapa jadi haram gitu. Padahal tuh aslinya dari India dan orang Indianya tuh Hindu gitu kan. Dan ini restorannya ada di Jepang gitu. Nah, kan kita jadi rada-rada puyeng gitu kan. Nah, makanya pertanyaan Bu Dewi itu pertanyaan yang sifatnya abadi. Maksudnya tidak akan pernah berhenti berpolemik tentang hal itu. Sebagian bilang nggak boleh, sebagian bilang boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Ah gitu, ya kan? Kasusnya kayak gitu. Jadi karena dia ada di daerah yang rada abu-abu. Nah, seandainya itu di Jakarta, kita bisa bilang haram, udah nggak boleh gitu. Campur-campur, gua nggak tahu ntar subhat dan sebagainya. Cuman masalahnya gini, ini masalah subhat, tapi di negeri minoritas gitu. Mau cari yang 100% halal nggak ada gitu ya kan. Di Tokyo itu ada, saya terakhir tuh diajak makan di sebuah restoran Indonesia yang punya orang Jepang. Dia lama di Bali gitu, jadi dia jual gado-gado, nasi goreng apalah macam-macam gitu kan. Saya tanya dia Muslim, enggak lah gimana. Tapi kita biasa nih orang-orang kedutaan pada makan di sini tuh, restoran apa sih, cabe apa apa gitu namanya gitu kan. Ya antara ragu-ragu kan, lah ini gimana sih, makanannya makan Indonesia nih, gado-gado, pecel apa segala macam gitu kan. Yang dagang orang Jepang, katanya dia lama di Indonesia, di Bali, di Padang, di mana gitu kan. Begitu dia pulang ke Tokyo, kampung halamannya tuh dia bikin restoran Indonesia. Lah ini tapi agamanya dia nggak Islam gitu. Nah kan ragu-ragu. Cuman ya saya bilang gitu, inilah yang udah paling halal sehalal halnya kalau untuk ukuran
Jepang. Jangan bilang subhat lagi gitu. Tapi kalau kayak gini di Indonesia, kita coret gitu istilahnya. Jadi hukumnya agak elastis gitu ya Bu ya. Kalau di tempat yang halalnya tersedia banyak, maka yang kayak gitu-gitu udah nggak masuk hitungan. Tapi kalau di tempat yang susah banget nyari yang halal, nah udah kayak gitu tuh udah paling bagus lah gitu, ya kan? Walaupun di Jepang juga banyak komunitas kita yang pokoknya semua restoran haram. Nah, kebetulan dia buka restoran, jadi kayaknya dia lagi ngendorse. Pokoknya semua haram, yang halal cuma saya doang gitu. Pada akhirnya, oh ternyata ada background bisnisnya dia gitu. Oke. Pak, satu lagi Pak, saya dulu Ya, juga pernah tinggal di luar negeri dan ini juga menjadi polemik pertanyaan seumur hidup mungkin nggak terjawab juga. Jadi dulu ada suruhan gitu dari ustadz kami kalau mau beli makanan itu di halal meat ya di Amerika suruh belinya di halal meat. ya. Sementara halal meat yang terdekat sama saya itu Pak dagingnya tuh udah hitam Pak gitu, udah hitam. Jadi akhirnya saya terpaksa beli di supermarket terdekat gitu ya Ya. Pak gitu. Nah, itu tidak terhitung sebagai saya makan makanan haram ya Pak ya. Ya itu tadi balik lagi. Ini kan di Hmm. Amerika ya kan muslimnya boleh dibilang berapa sih, nggak sampai 1% kali ya, apa berapa persen gitu kan. Jadi kalau Hmm. nyari restoran yang halal meat ya tadi nggak terjangkau, sampai di rumah udah hitam dagingnya. Nah, kita bisa pakai pendekatan-pendekatan para ulama yang kayak apa namanya, mazhab Syafi'i sebenarnya itu aslinya malah bagus tuh, asik gitu. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, baca bismillah itu tidak menjadi syarat loh dalam penyembelihan. Yang penting orangnya beragama Islam atau Yahudi atau Kristen. Dah itu aja. Ya. Nah, maka sapi-sapi peternakan di Amerika, di Brazil, di Belanda, di Australia, kan rata-rata mereka pemeluk agama Kristen kan. Nah, itu halal sebenarnya gitu. Ya. Aslinya ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak ada masalah gitu. Cuman di Indonesia balik lagi, selain mazhabnya Syafi'i, mereka juga punya MUI. Nah, MUI itu kalau dalam urusan makanan lebih strict daripada yang aslinya. Nah, mereka-mereka yang udah terbiasa dengan segala yang strict itu, kalau dia keluar negeri stres jadi Ya. karena semua jadi haram sama dia gitu. Iya. Tapi balik lagi, itu emang ada wilayah yang elastis lah ya, di mana sebagian masih mengatakan boleh, sebagian juga ada yang strict nggak boleh. Nah, kita saling tenggang rasa aja di antara sesama umat Islam gitu. Oke, Pak, terkait tadi ngomongin Jepang ya Pak, seperti sushi dan raw food itu gimana Pak? Makanan mentah yang raw food itu kayak sushi kan makan ikan mentah, terus apa-apanya mentah itu gimana Pak hukumnya? Apakah itu halal? Kementahan itu kan nggak jadi pengaruh kan. Yang jadi masalah Oke, adalah dia direndam di alkohol, itu masalahnya gitu. Katanya ya. biar empuk direndam di alkohol. Nah, tapi pertanyaan balik lagi. Kalau menurut ulama Saudi, mau direndam di alkohol mau enggak, yang penting dimakan mabok enggak, gitu aja. Kalau makan sushi, makan apa segala macam dimakan terus, waduh mabok nih, mabok apa, mabok sushi gitu misalnya, ya nggak boleh gitu kan, jadi haram. Tapi emang pernah ada orang mabok sushi kan, nggak mabok, mau mabuk sake itu baru mabok gitu. Kalau sushi dan sebagainya, kementahan itu tidak membuat sesuatu yang madorot, juga tidak najis, juga tidak apa namanya bikin mabok. Selama tidak kena dari salah satu yang tiga itu halal pada dasarnya gitu sebenarnya. Oke Pak, jadi memang kalau bisa diambil kesimpulan bahwa makanan ini memang hal yang paling krusial dan kita harus cerdas-cerdas mencermati dan kita harus punya apa namanya bahan ilmu untuk bisa memilah-memilih Hmm. di saat keadaan yang mungkin nggak selalu sama ya Pak Ya, ya. Eh, ini tidak ada pertanyaan so far Pak, jadi mungkin bisa kita cukup ya. selesaikan. Dan saya mohon Pak, ini kajian kita terakhir nih Pak dengan Majelis Taklim Cahaya Surgawi karena ternyata mendadak udah harus Lebaran ya Pak di minggu ini. Jadi kita sudah tidak bisa bertemu lagi di kajian. Mohon Pak, atas nama Majelis Taklim Cahaya Surgawi dan seluruh jamaah yang selalu berhadir, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Ya, Pak. sama-sama. Juga kepada jamaah mungkin ada hal-hal yang kurang sempurna dari kami. Insya Allah tahun-tahun berikutnya bisa kami apa namanya kami perbaiki lebih baik lagi. Mohon Pak Ustadz kesediaannya untuk memberikan doa yang Insya Allah di bulan Ramadan bulan yang baik ini tanya mabrur semua. Mungkin Amin. untuk waktu saya persilakan Pak Ustadz silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berlaku zalim pada diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka termasuklah kami orang-orang yang rugi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pada kami rezeki berupa kebaktian dan juga kesolehan anak-anak kami. Berikanlah kepada kami birrohum, kebaikan mereka, keluarga kami dan family keluarga besar kami. Semoga kami bisa selalu terus bersilaturahmi dan melahirkan keluarga-keluarga yang islami, yang berakhlakul karimah, yang saling menyayangi, saling mencintai, yang mendapatkan kedamaian di dalam keluarga itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan pada kami rizkimu yang banyak, yang halal, yang thayyiban, yang penuh dengan berkah, yang dengan rizkimu itu kami bisa hidup dan menapaki jalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kekuatan untuk tetap bisa beristiqomah di jalanmu, menjalankan ajaran-ajaranmu, mendekap terus Al-Quran yang kau turunkan pada kami dan menjalankan isinya. Berikan pada kami rezekimu berupa kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami untuk pada hari nanti bertemu dengan beliau dan hidup tinggal bersama beliau di dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan kesadaran ataupun yang di luar kesadaran, yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Tidak ada yang bisa kami mintakan kepadamu kecuali mohon dihapus, entah itu dalam catatan amal buruk kami. Jadikan catatan amal baik kami saja yang Engkau catat dan hilangkan semua yang keburukan yang pernah ada di situ. Semoga kami dapat menemuimu, ya Allah, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.